Oke anak-anak, selamat siang semuanya. Apakah semuanya sudah duduk di posisi masing-masing? Oh, Jensen di tengah-tengah ya. Itu kan tempatnya, tempatnya mesin proyektor harusnya. Mulai belajar, tapi sebelum kita mulai, salah satu anak maju ke depan buat pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya minta satu anak maju ke depan buat pimpin doa, jangan ngabur ke belakang dong. Diminta pimpin doa malah kabur ke belakang. Saya minta Kimberly maju ke depan, coba yuk kita pimpin doa, yuk kita mulai. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Tuhan, hari ini kami ingin menjalankan PPL. Pak, tolong berkati kami. Semoga pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Tuhan. Oke, terima kasih Kimberly. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, cek koneksi dulu. Kira-kira suara saya lancar nggak? Kalau lancar, boleh kasih love dong, love. Oh, Natasha malah tanda tanya. Ya, oke, koneksi bagus ya, lancar ya, suara lancar, video saya juga lancar, kamera saya aman. Selanjutnya saya mau cek di sini siapa aja yang sudah hadir ya. Ada Kimberly, ada Son, Jensen, Audrey, Citra, Kenneth, Jonathan, dan Natasha. Masih ada sisa 7 anak yang belum hadir, nanti akan saya coba cek. Kita akan belajar tentang, bentar ya, saya share dulu ya. Sudah muncul ya PowerPoint-nya ya. Terima kasih atas responnya. Nah, gambar apa ini? Suasana saat mitigasi bencana gempa bumi di wilayah perkantoran Jakarta. Oke anak-anak, dari gambar ini adalah kegiatan mitigasi ketika terjadi gempa bumi. Coba kalian perhatikan, kalau seandainya sekalipun semua orang berkumpul gitu ya, keluar, kalau luasnya hanya segini, kira-kira aman nggak ya? Yang bilang aman, kasih react love. Aman nggak kira-kira kalau seandainya, oh kata Natasha aman, seperti pada foto ini, katanya aman. Ada yang bilang nggak aman nggak? Yang bilang nggak aman, angkat tangan. Nah Audrey, angkat tangan, kenapa Audrey? Menurut Audrey, coba samperin saya, kenapa nggak aman Audrey? Kalau misalnya roboh, lebih bahaya sih. Betul, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Natasha kenapa? Sama. Oke, good. Betul anak-anak. Jadi di Jakarta itu tempat tinggal kita memang tanah lapangnya kurang luas seperti itu ya. Jadi kira-kira harusnya seperti apa? Artinya kan kita harus punya kemampuan atau pengetahuan mitigasi bencana alam. Tapi sebelum belajar mitigasi dulu, kita harus belajar dulu. Sebenarnya itu bencana yang kita hadapi apa sih? Sebelum kita belajar tentang bencana yang kita hadapi, kita harus mempelajari dulu sebenarnya komponen-komponen apa saja nih yang menyebabkan bencana itu terjadi. Nah ini tujuan pembelajaran ya, ingin saya sampaikan. Di sini kalian nih fokusnya ke sini nih, mampu menjelaskan struktur atau lapisan bumi dengan baik. Fokuskan diri kalian bagaimana caranya melalui aktivitas yang sudah saya desain, kalian bisa menjelaskan struktur atau lapisan bumi dengan baik. Seperti itu ya. Sekarang mari kita tonton video. Saat menonton video, silakan kalian sebelumnya buka dulu deh LKPD yang sudah muncul di Google Classroom. Ada Sherlyn yang sudah join di kelompok 1. Kemudian ada Kimberly yang sudah join di kelompok 2. Kelompok 3 belum ada yang masuk nih. Nah ini nih halaman 2. Kalau di slide sih slide ke-9 ya. Jadi nanti selama kegiatan menonton film, kalian tulis aja semua pertanyaan atau sesuatu yang ada di benak kalian gitu, yang ingin kalian tanyakan melalui video yang saya tampilkan gitu ya. Cukup jelas? Kasih react jempol, oke? Sip. Oh, Natasha bingung, kenapa Nat? Oh, salah dia. Oke, mari kita mulai untuk menonton. Kita telah berhasil menempuh ratusan ribu kilometer ke luar angkasa. Tapi di bumi sendiri, kita baru berhasil menggaruk permukaannya. Inti planet kita adalah misteri luar biasa yang penuh dengan rahasia. Ini waktunya mencari tahu soal itu. Inti bumi adalah bola padat ekstra panas dengan perkiraan radius 1220 km. Sebagai perbandingan, itu hanya 30% lebih kecil daripada bulan. Tapi jika belum pernah ke inti... Suaranya aman ya? Suara videonya ya? Sip, thank you reaksinya. Kita lanjut. Bumi, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kita telah mempelajari inti tersebut dengan mengamati efek gravitasi pada benda-benda di permukaan planet. Dari sana, diperkirakan bahwa massa bumi adalah 5,6 sextillion ton. Keluarkan timbangan badanmu. Massa jenis atau densitas segala sesuatu yang terletak di permukaan jauh lebih rendah daripada massa jenis rata-rata inti bumi. Ilmuwan menemukan bahwa sebagian besar massa bumi terletak di pusatnya. Diperkirakan lebih dari 80% inti bumi terdiri dari 1/10 elemen paling umum di galaksi kita, yaitu besi.
Namun, besi di permukaan bumi agak terbatas. Saya tahu apa yang kamu pikirkan, bagaimana besi bisa sampai ke inti bumi. Tenang, ada penjelasan sederhananya. Elemen berat tersebut mampu mendorong dirinya sendiri secara harfiah menuju pusat bumi dan banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui caranya. Sebagian besar permukaan bumi terbuat dari bebatuan yang disebut silikat dan besi yang meleleh akan kesulitan melewatinya. Oke, sekira cukup videonya. Saya akan cek. Wah, kelompok 1 belum ada nih. Ayo, silakan diketik dulu pertanyaannya. Kelompok 1. Itu saya udah tulis di situ, buku nggak Pak? Oh, ini kelompok 3 ya? Belum saya lihat. Oh, 1. Sebentar, saya lihat yang kelompok 1 dulu ya. Silikat itu apa? Oke, ini dari kelompok 1. Kelompok yang kedua. Oke, nggak apa-apa. Kita wakilkan dari satu pertanyaan dulu aja ya. Tapi nanti kalian tetap lanjut isi ya. Kita ambil pertanyaan dari Audrey, kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 yang menyatakan bahwa silikat itu apa? Silikat itu salah satu unsur ya yang lebih kompleks dari silikon, anak-anak. Tahu unsur silikon? Jadi kalau kalian belajar kemarin waktu kelas 7 itu kan ada unsur yang namanya unsur Si, singkatannya betul ya. Itu unsur silikon. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah letak unsur silikon itu kira-kira berada di lapisan mana sih, kan gitu ya Audrey ya, betul nggak? Tadi kan sempat dibahas tuh ada silikon tapi di lapisan mana tertentu gitu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak, tentang lapisan-lapisan bumi, struktur bumi. Oleh karena itu mari kita lanjut ke step selanjutnya. Silakan kalian fokus ke LKPD masing-masing. Step selanjutnya adalah bagian organisasi. Nah, di sini kalian silakan bagi tugas di step kelompok masing-masing ya. Untuk ini tinggal diklik-klik aja nih. Ini kelompok tugas yang pertama untuk mencari informasi tentang kerak bumi. Kelompok kedua tentang selimut bumi atau astenosfer. Kelompok ketiga nih tentang inti bumi dan seterusnya. Nah, dari sumber-sumber ini silakan kalian masukkan ke dalam sini nih. Nah, nama lapisan. Pak, kalau sumber yang lain dari sumber bahan ajar dikasih Bapak, modul dikasih Bapak, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Selanjutnya, kalau tabel sudah selesai, kalian buat diagram label. Loh, maksudnya gimana sih Pak diagram label nih? Ini sebentar ya, saya cari dulu ya contohnya ya. Kira-kira seperti ini diagram label. Jadi ada gambarnya, terus ini udah ada pembagian-pembagian lapisan, mana yang bagian kerak. Dan kerak kan ada yang kerak samudra, ada yang kerak benua. Nah, itu identifikasi mana yang bagian kerak benua, mana yang kerak samudra, mana yang astenosfer, mana yang tidak lupa pula kriteria penilaian ini ada di bawah. Kalian tinggal baca saja. Formatnya juga cukup jelas ya. Pak. Iya, Jonathan. Jadi lapisannya per kelompok doang gitu, Pak. Iya, LKPD itu berkelompok. Jadi di sini kolaborasi kalian dinilai. Oke, saya sambil ngecek melalui Google Slide. Saya akan melihat siapa-siapa saja yang sambil saya observasi. Saya beri waktu 20 menit dari sekarang. 2.50 sudah selesai presentasi, kesimpulan, penutup. Seperti itu ya. Oke, baik anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian kerjakan dari sekarang. Pak Ragil, ini kalau ngikutin yang file yang Bapak kasih boleh kan Pak? Boleh. Jam 2.50 kembali lagi ke sini ya. Kalian boleh cari tempat khusus buat diskusi. Silakan. Pak, komposisinya tuh ini bukan Pak unsur-unsur kimia. Betul, itu yang dimaksud. Pasti Pak. Ada Son, Jennifer, Sandrika. Kenapa belum diisi LKPD-nya? Apa ada masalah? Waktunya sekitar 10 menit lagi ya. Ini bagi-bagi tugas ya. Oke, ini Pak Ragil sambil ngecek kerja kalian. Ini saya juga sambil menilai loh ya. Menilai keterampilan dan sikap kalian. Pak Ragil, Ya, itu saya nggak usah kasih ada berapa persen kan? komposisi nggak usah. Yang penting unsur apa saja yang ada di sini. Oke, bagus sekali kelompok 1 ya. Udah lengkap tabelnya. Sekarang mulai masuk ke penyajian hasil. Yuk, tinggal 8 menit. Kelompok 2, apakah ada kendala? Kelompok 3 sudah mulai terisi sebagian besar. Terima kasih. 5 menit lagi anak-anak. Sekali lagi 5 menit lagi. Mohon perhatikan pekerjaannya. Sudah mulai membuat label. Label pakai ini kayak konektor. 3 menit lagi yuk. Ya, ini selesai tidak selesai. Harus perwakilan setiap kelompok mempresentasikannya. Gak apa-apa ya. Yang penting kalian paham di sini. Nanti ini bisa dilanjutkan di luar jam pelajaran asinkronus ya. 2 menit lagi anak-anak.
1 menit lagi ya. Oke, baik anak-anak. Terima kasih antusiasme kalian. Waktunya sudah habis ya. Gak apa-apa, belum selesai juga gak apa-apa. Yang penting di sini kalian, kalau saya cek sudah menyelesaikan tabelnya nih. Karena semua pengetahuan yang kalian dapat mengenai materi hari ini tuh ada di sini semua. Saya mau minta perwakilan satu anak presentasi dari kelompok pertama. Siapa yang mau presentasi? Ya, oke, kedengaran. Silakan. Yang ada lapisan astenosfer. Di bawahnya astenosfer itu ada mantel bagian atas. Itu di bawahnya mantel bagian atas itu ada inti yang paling luar sampai ke inti yang paling dalam, Mbak. Inti luar ini yang warna abu-abu gelap ya? Betul ya? Betul. Iya, betul. Inti dalam warna abu-abu Sekarang terang. warna kuning. Yang kuning itu mantel, masih bagian mantel. Iya. Yang atas itu atmosfer, apa sih yang Oke, baik. Oke, tahan dulu ya informasinya ya. Terima kasih. Saya mau tanya ke kelompok selanjutnya. Wah, ini jadi berkerumun di sini nih, nggak pada pakai masker lagi ya. Pak Ragil jangan digencet dong, jadi nggak bisa kemana-mana nih. Rantai temperaturnya itu 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Dalamannya itu 5.110 sampai 6.310 km. Komposisinya itu besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Kalau suhu intinya itu 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Kalau mantel itu suhunya itu 3.000 derajat Kelvin. Kalau kerak itu suhunya itu 200 sampai 400 derajat Celcius. Kalau makin panas, Pak. Semakin panas. Good. Terima kasih Kenneth, perwakilan dari kelompok 2. Oke, nggak apa-apa anak-anak. Mungkin karena masalah kondisi jaringan, jadi kita perwakilan 2 kelompok juga sudah cukup gitu anak-anak ya. Sebelum saya beri penguatan materi pada hari ini, saya ingin satu anak beri kesimpulan dari aktivitas kalian pada hari ini. Satu anak aja, yuk siapa? Atau dekat saya ini ada Natasha nih, coba Natasha. Jadi pelajaran hari ini saya tahu kalau struktur itu terdiri dari bumi, terus ada kerak bumi, juga mantel bumi. Strukturnya. Good. Apakah ada kesimpulan lain nih? Deket-deketin saya banyak nih. Kalau menurut saya itu dalam makin panas. Oke, kata Kimberly makin ke dalam makin panas. Setuju yang lain ya? Itulah yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Pada prinsipnya, ya struktur bumi tersusun dari paling atas itu kerak bumi. Kerak bumi itu ada 2, ya kan? Betul nggak? Ada kerak benua dan kerak samudra. Terus di bawahnya itu ada astenosfer. Ini adalah pretest, ada pertanyaan bahwa kerak bumi itu aktif bergerak atau tidak? Jawabannya sebenarnya tidak aktif bergerak. Dia bergerak, tapi yang sumber penggerak itu ada di lapisan astenosfer anak-anak. Jadi dia secara pasif. Nih lapisan di bawahnya selimut bumi. Aliran konveksi ini muncul dari mana? Ada panas yang begitu amat besar ada di inti bumi. Ya, sumber panas inti bumi ini menyebabkan adanya aliran konveksi pada lapisan mantel bumi sehingga membuat astenosfer bergerak, sehingga membuat kerak bumi atau lempeng bumi yang paling atas tuh ya, lempeng-lempeng bumi ikut bergerak. Pergerakan lempeng bumi ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi cukup sampai sini ya hari ini. Barangkali sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, saya mau satu anak buat refleksi nih. Ya, refleksi hari ini, apakah hari ini saya sudah berkata baik kepada setiap temanku yang aku temui? Oke, ini refleksi yang biasa kalian lakukan sebenarnya di sekolah, tapi nggak apa-apa. Ya, intinya kali ini kalian sudah belajar tentang struktur bumi, bagaimana komposisinya, suhunya, ketebalan atau segala karakteristik yang ada di lapisan bumi. Nah, saya ingin nanti ini dilanjutkan lagi ya di luar pembelajaran ini secara berkelompok. Kalian lengkapi paling lambat nanti jam 5 sore lah ya. Saya beri nilai sebagai penilaian produk atau penilaian keterampilan kalian. Saya kira sekian anak-anak. Terima kasih atas antusiasme kalian, kerjasamanya. Oh ya, sebelum saya akhiri, saya mau satu anak, ayo ngumpul-ngumpul semua di depan. Siapa yang mau berdoa? Pimpin doa. Teman-teman dan Bapak Guru dan Ibu dosen, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selamat siang. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin tidur, berkati kami supaya bisa dan amin. Mateo Ricci, doakanlah Tuhan Bapa, Putra, dan Kudus. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalian boleh leave dari sekarang. Tetap jaga kesehatan ya. Thank you. Selamat siang. Dadah, Bapak. Dan terima kasih Audrey, terima kasih Jensen, terima kasih Kenneth. Untuk tetapnya aja, Bapak.